Halo semuanya, saya Kursensei. Pada video kali ini kita akan belajar membuat kelas virtual dengan MapMaker di Getathon. Tujuannya adalah untuk buat menarik pembelajaran kita ya. Oke, langkah pertama untuk membuat kelas virtualnya, kita harus buka Google Chrome ya, karena Getathon hanya bisa buka di Google Chrome ya. Klik Getathon. Nah, di sini kita langsung login. Pengguna baru ataupun pengguna lama, akun lama atau akun baru, silahkan klik login aja ya. Dan kalau belum daftar, nanti pilih akun masuk menggunakan akun Gmail ya. Di sini saya sudah buat satu kelas CC ya, untuk lomba cerdas cermat virtual ya. Oke, jadi sebelumnya harus diketahui bahwa cara membuat ruang kelas virtual itu ada dua cara. Dengan template ya, sudah diberi template sama Getathonnya, atau kita membuat dengan cara manual ya. Pada kali ini video kali ini kita akan membuat secara manual ya. Yang pertama adalah create new space baru, dan pilih start from blank, dan pilih yang ini blank. Kemudian ketikkan nama kelasnya, misalnya nama kelasnya kelas virtual. Dan jika mau letak password boleh, tidak dimatikan saja ya. Kemudian tujuan kita membuat ini apa, misalnya untuk classroom. Kemudian klik open MapMaker. Kita akan dibawa ke MapMaker ya, itu saja. Di sini diberikan suatu lahan untuk kita membuat kelas virtualnya ya. Perhatikan sini lahannya warna putih ya. Di sini kita akan belajar menggunakan pintasan atau shortcut untuk mempermudah pembuatan kelasnya ya. Yang pertama adalah scroll atas, scroll bawah, scroll up, scroll down di mouse ya, untuk menggeser layar atau denah ini ya, bawah. Nah, kalau shift tahan ya, seperti ini tahan. Kita gunakan scroll ke atas itu untuk ke kiri, menggerakkan layar ke kiri. Shift tahan ke kanan, scroll bawah untuk ke kanan ya. Kemudian untuk zoom in dan zoom out, kita tekan tahan control tahan ya, tahan, scroll up dan scroll down untuk menzoomkan ya, untuk mendapat titik mau kita zoom. Misalnya di mouse ini, di pointer di sini mau kita zoom di situ. Nah, kita zoom ya. Itu yang pintasan pada mouse dan keyboard yang harus diketahui ya, untuk mempermudah membuat map atau ruang kelas ini ya. Sejauh kita menggunakan hand ini atau tekan tombol H di keyboard, pointer menjadi tangan, drag tahan ya, drag tahan, klik tahan, kemudian bisa kita geserkan layar itu. Titik hijau ini responnya nanti kita ya. Oke, itu tentang pintasan yang akan kita gunakan. Oke, untuk membuat kelas virtual secara manual, yaitu kita harus perhatikan di atas ini, menu atasnya ada 1, 2, 3 siap. Kita akan mulai dari ujung kanan ya, dengan explore ini. Kita mulai membuat dari dasarnya dulu ya, pondasinya itu yaitu lantai dan dinding. Klik walls and floor, seperti ini saja. Seperti sini, ini lahannya, ini ujungnya di sini, ini bisa membuatnya di daerah putih saja ya, bisa membuat lantai ya, atau daerah itu bisa dilewati. Oke, kita buat dari lantainya, kita klik floor ya, ada walls and floor di menunya. Kita klik floor, kita buat lantai dulu biar lebih mudah. Jadi kita pilih lantainya yang ini misalnya, drag tahan jadi mouse, buat sebesar apa, misalnya sebesar ini misalnya. Boleh sesuka hati Anda saja untuk membuatnya, lebih besar lebih bagus ya. Mungkin agak lebih ribet nanti membuat mengisi barang-barang di dalamnya ya. Ya, kita contoh yang kecil saja. Lantai sudah, kita akan pasang dinding luarnya. Untuk lantai boleh juga kita buat seperti ini ya. Tambah sini boleh, mau seperti apa juga boleh.
boleh ya, pengen menambah seperti itu, tapi saya buatnya seperti ini aja biar lebih enak ya. Kemudian kita pasang walls, dinding. Nanti kan sini pointer yang ini harus di stem ya, tombolnya. Kalau tekan eraser ini menghapus, misalnya kita close ya, kita klik eraser ini, maka kita klik di daerah yang ini tidak jadi masalah, tidak akan terjadi apapun. Tapi kalau diklik tempat yang sudah ada, lantai yang sudah ada, lantainya kehilang. Nah, untuk menghapus, membuatnya tekan stem. Ini yang perlu diperhatikan ya, stem ini dan digambarkan. Itu juga dengan dinding ya. Kita coba dinding. Ini ada 6 pilihan saja bentuk dindingnya. Misalnya kita pilih ini. Perhatikan untuk dinding ini buatnya cukup satu baris saja ya, satu garis saja, satu kotak saja seperti ini. Pokoknya jangan lebih 2 kotak seperti ini ya, satu aja. Karena satu kotak ini udah jadinya 2 lapis juga atau 2 baris juga nanti ya. Dan di sini 2 kan, cukup satu saja dindingnya. Sampai sini aja batasnya, nanti akan panjang ke bawah, kelebihan satu kotak nanti. Dinding ini ya, ini apanya sini aja, nanti akan kelebihan satu kotak dan 2 lapis ya. Satu dinding itu misalnya kita klik satu ini, satu kotak ini, jadinya akan 2 ya. Jadi maksud 2 itu maksudnya adalah ya, kita akan membuat dindingnya nanti, di dinding ini saja yang kita akan kasih daerah yang tidak bisa dilewati. Daerah ini bisa dilewati, ini bisa diinjak sama karakter. Ini adalah karakter kita berdiri di sini, artinya karakter kita itu berdiri di samping dinding, maksudnya seperti itu ya. Ini makanya 2 lapis seperti itu. Ini bawahnya lupa ya. Ini udah jadi. Ini dasarnya seperti ini. Boleh di tengahnya tambah dinding lagi, misalnya dindingnya ini, misalnya kita tambah misalnya seperti ini. Oke, misalnya seperti ini ya. Itu kemudian seperti ini ya. Boleh ya, dindingnya ditambah seperti itu boleh. Oke, kemudian di sini belum ada pintu saja, coba pintu boleh. Ini dindingnya kita hapus. Nah, ini udah jadi, kita hapus lagi. Misalnya di sini atas ya, karena yang bawah nggak ngaruh kalau di bawah. Nah, dindingnya pastinya atas, ini gambarnya kelebihannya. Ini lantai ini masih kurang ya, ditambah lantainya terus jadi ya. Ini kemudian ini ganti stem, ini menghapus eraser ya. Perhatikan yang 2 ini ya, dan klik lebih ya. Oke, cukup ini dasarnya lantai dan dinding. Kita klik down, dan setelah itu kita pilih save ya, biar tidak hilang dan kita buat tadi. Oke, nah seperti ini apa ya, contoh. Kemudian walls and floor sudah tadi. Dan yang berikutnya ada yang kiri, tiles and effect. Tile and effect ini ibarat apa, ubin ya. Lantainya, lantai ini ada 5 jenis. Yang ini akan kita baca satu-satu nanti ya. Impassable, spawn, portal, private area, dan spotlight. Oke, yang pertama impassable. Kita bahas impassable dulu ya. Tadi kita sudah mau walls and floor, ini di lantai, tapi itu hanya gambar ya. Jadi karakter kita kalau berdiri di sini, ini kita buat buka ya, untuk space, kita akan lihat space yang kita buat tadi. Bagaimana kalau dimasukin oleh karakter ya. Ya, sebenarnya ini karakternya. Coba masuk melihat kondisi pas kita pertama ya. Tadi kan spawnnya di sini ya. Tapi di sini tadi ini di spawn ya, spawnnya di sini, berarti ini lantai untuk pertama kali karakter siapapun masuk di sini. Hapus saja. Berarti di sini hanya gambar lantai dan dinding ini. Yang lantai ini bisa lewat tembus ini ya. Kita yang buat gambar saja. Kan? Ya. Oke, sekali lagi lantainya bisa dilewati. Hanya gambar lantai saja. Jadi, bagaimanakah supaya kelihatan real? Kelihatan real, kita kasih impassable ini. Impassable ini adalah lantai atau daerah pada layar ini yang merupakan yang tidak bisa dilewati ya.
Jadi, jika kita melewati lantai itu tidak bisa. Jadi kita klik impossible, stem ini ya, stem ini, kemudian kita tarik dan dinding yang tidak bisa, yang kita rencanakan tidak bisa dilewati. Ini atasnya adalah dinding yang keras. Keras, begitu. Ini juga bisa juga diletakkan pada benda-benda, objek-objek ya, seperti meja, lemari dan sebagainya. Jadi lemari itu tidak bisa dilewati. Oke, di sini, perhatikan untuk yang ini tembok yang tegak ya. Untuk yang tembok yang mendatar di atas ini dan ini perlu diperhatikan baik-baik ya, untuk memberi impossible file sini ya. Yang kita isi adalah yang atas saja ya. Tidak perlu semua dindingnya yang mendatar itu kita impossible, karena nanti fungsinya adalah supaya kita bisa berdiri di sini ya. Nanti kita contohkan ya. Jadi ya, misalnya kita save, bisa efeknya jadi. Oke, pada sini kita berdiri sini ya. Jadi sini karakter kita masih bisa berdiri di gambar yang lantai dinding yang bawah ini ya. Jadi seolah-olah karakter kita berdiri di samping dinding ya. Ini juga berjalan di dinding sebenarnya ya. Maka kita akan bisa dinding. Itu fungsinya kenapa kita tidak meletakkan semuanya. Jika kita letakkan seperti ini, saya coba ya. Yang akan terjadi adalah lantainya ini. Jadi bisa dilihat juga yang hanya atas saja dikasih verbal seperti ini. Jadi terserah juga ya, tapi terserah juga setiap orang beda-beda kreasinya. Boleh juga seperti ini, boleh juga ya, kelihatan asli juga ya. Tidak salah, boleh. Terserah mau buat ataupun pribadi yang membuatnya di atasnya saja. Dihapus ya. Cara hapusnya sama ya, menghapus lantainya. Impossible-nya apa yang akan kita hapus? Klik eraser, klik tile ya, text tile, efek sendiri eraser. Baru kita hapus saja. Kemudian save. Coba efeknya berlaku. Oke, itu mengenai impossible. Nanti benar-benarnya kita coba lagi, tambah lagi ya. Kita coba yang kemudian spawn. Spawn ini adalah lantai di mana pertama kali masih orang yang masuk ke space kita akan pertama kali muncul ya. Jadi ini hanya berlaku jika ruang itu sebagai ruang utama, di mana atau orang yang akan masuk itu munculnya. Jadi sini pertama kali default di sini ya. Kalau kita hapus saja spawn yang default ini, kita hapus saja ya. Di orangnya keluar sini, itu dihapus ini. Dan setelah spawn ini ya, hapus ini. Cara klik spawn, klik eraser, hapus. Kita tambahkan spawn baru, stem. Ini akan dimana misalnya orang yang baru hadir spawn di mana? Misalnya di sini misalnya. Jadi setiap orang yang baru masuk ke space kita akan muncul di sini. Jadi ini hanya berlaku untuk pertama kali masuk ke space saja. Tapi jika udah berkali-kali masuk ya, di mana terakhir orang berdiri, di situlah mereka akan respawnnya ya. Ini juga berlaku untuk jika klik respawn ya. Dan coba set dulu sini ya. Jadi tempat respawnnya ini di bawah tadi ya. Jadi ini juga berfungsi jika kita start satu tempat ya, bisa start, dan boleh juga ketik respawn. Ini respawn maka kita akan muncul di situ. Tadi ya. Tambah dasar keluar ya, masuk. Oke, itu mulai respon, boleh ke situ. Respon. Kemudian lantai yang ketiga, jadi sebenarnya ada portal. Portal adalah lantai di mana jika kita menginjak lantai itu, maka kita akan pergi ke tempat lain, ya. Bisa ke ruang ini saja, bisa juga ke ruang lain, bisa juga ke space lain ya. Ingat ada 3 tipe portal. Kita letak portal di sini, misalnya kita akan teleport ke suatu tempat di sini, atau kita klik portal di sini, jika dilewati akan pergi ke room lain. Ini kan baru satu room ya, kita tambah roomnya banyak, nanti akan pindah ke room lain. Atau ketiga, bisa kita akan menuju ke space lain ya, akan menuju ke space kehidupan yang lain, mungkin space orang lain yang buat ya, bisa saja siapa aja yang bisa buat nanti ya, bisa kita yang buat, bisa juga space orang lain ya. Ketiga cara portal ya. Kita coba portal teleponnya ke daerah sini saja ya. Bisa kita letak portal di sini ya, ulangi ya biar lebih jelas. Kita
level di sini ya. Dan jadi nanti jika seseorang melewati portal lantai ini, kita akan pergi ke tempat lain. Di level di sini dan pilih portal ke room. Ya, ini untuk pindah ke ruangan mana saja ya. Ini pergi ke space lain. Kita coba portal ke room. Tapi hanya ada satu ruangan di sini. Jadi hanya kita akan portal ke ruangan ini saja. Nanti kalau roomnya banyak, saya kita pindah ke room lain ya. Kita pilih custom entrance ini ya. Atau ruang pertama kita. Saya pindah kemana kita? Misalnya kita pindahnya ke sini. Ya, yang ini misalnya yang belah kanan. Ini aja ya. Tidak bisa keluar pula. Tak apa-apa lah, kita coba ya. Ini kita bisa juga misalnya pindahkan ke sini. Jadi yang ini kita lewat sini tembus ke sini. Yang lewat ke sini tembus ke sini. Itu tujuan nanti ya. Tapi nggak ada tujuannya, nggak ada, tidak ada tandanya ya. Jadi ini portal biru ini hanya portal yang akan kita injak. Tembusnya ke sini nanti. Tembusnya tidak tahu tembus mana ya. Jadi dia ditunjukkan. Jadi kita harus ingat hafal ya di mana tembusnya. Kita siap coba. Dan di sini tadi ya. Kan tidak kelihatan. Jadi hanya di maker aja kelihatan. Bisa kita tabrak yang ini. Keluar situ ya. Kita coba yang atas lagi ya. Atas ini kemana perginya? Ini ada sini. Ini di bawah sini sedikit ya. Fungsi portal ya. Bisa juga ke rumahnya. Rumahnya bisa diletakkan di mana saja. Bisa di pintu ataupun di mana saja ya. Setelah tergantung ya. Nanti kita gunakan di room ya. Portal, geser, hapus. Dan menghapus portal. Tapi kalau kita di portal pengen menghapus invisible text nggak bisa. Kita menghapus font tidak bisa. Hapus font ini klik portal. Kalau pengen menghapus portal ya klik portal. Ini. Kalau pengen menghapus invisible, klik invisible. Jadi hapus sesuai yang kita hapus ya. Itu yang ketiga. Yang keempat, private area. Private area adalah daerah di mana kita bisa berbicara secara private dengan orang di daerah situ saja. Jadi private area ini dikasih kode-kode tertentu ya. Misalnya kode 1, daerah 1 berarti misalnya di sini kita ketik yang kode 1 di sini. Maka daerah yang ada kode 1 ini hanya bisa bicara di tempat itu saja. Jadi kalau kita kode lain misalnya 11, kita letakkan di samping sini kode 11 ya, yang atas itu kode 1. Maka walaupun mirip sama-sama 1, tetapi ruangan private chat di area ini berbeda ya. Coba save. Jadi nanti yang bisa bicara di 1 sama 1 saja, yang 11 sama 11. Kita coba. Tuh. Nah, perhatian sini ya. Ini kode 1 tadi ya. Private area yang kode 1 sini. Di luarnya tidak bisa kedengaran. Gitu juga yang private area di sini. Ya. Yang atas tidak bisa kedengaran walaupun area ini ya. Nah, lebih terang ini, bentuk cahaya lebih terang. Jadi dia di dalam sini aja yang bisa kedengaran. Di luar dari itu tidak bisa komunikasi ya. Oke. Mengenai perayaan kembali tentu ya, kita coba hapusin dulu. Kita hapus ya, ini contohnya penjelasannya. Kemudian spotlight, ini sudah tahu ya, spotlight memberinya meletakkan spotlight ya. Spotlight adalah lantai yang dimana jika kita menginjaknya maka di lantai itu kita akan bisa spotlight ke seluruh ruangan ya. Room aja, satu room saja ya. Kita ada 10 room ya, satu room itu saja, tidak bisa ke seluruh room yang lain ya. Jadi hanya di dalam room ini saja kita bisa kedengaran. Di luarnya juga kalau jika ada orang ya, di luar ini bisa ada ngebug yang nembus ini, orang di luar juga bisa kedengaran apa yang kita bicarakan ya. Hanya kita taruh spotlight di sini situ ya, ingat ya, ini spotlight tidak kelihatan ya. Jadi makanya nanti jika ingin meletakkan spotlight, letakkan kayak simbol lah ya di sini ya, entah X atau apa ataupun kode indikator supaya tahu itu tempat spotlight. Nanti kalau dilalui orang nanti malah akan apa ya, mengganggu ya. Coba ini tidak kelihatan ya spotlightnya ya. Tapi di sini spotlight sini muncul nama kita orang ini, menunjukkan kita ini sedang spotlight, sedang akan bicara ke orang lain. Kita coba buka mikrofonnya, maka suara yang kita sebut yang kita akan bicarakan ini terdengar ke seluruh ruangan ini, yaitu spotlight. Tapi jangan dibiarkan ini aja ya, khusus spotlightnya. Ini maka nanti akan
lalu lalang sini nanti suaranya kedengaran kemana-mana ya. Baiknya dikasih mikrofon langsung dulu kotaknya ya dulu. Oke, itu mengenai dari tipe-tipe lantai ya. Nanti kita akan kreasikan ya. Oke, sekarang kita beralih ke objek. Objek adalah benda-benda ya di dalam Keratron yang kita bisa kreasikan di dalam ruang kelas ini ya. Untuk objek kita pilih stem ya, jangan ini eraser ini menghapus objek nanti. Stem. Sekali lagi objek maupun lantai maupun dinding yang kita buat itu hanya gambar saja. Jadi untuk lantainya itu tergantung dari tiles efek tadi ya. Kunci terbesarnya pada kita tadi ada di tile efek ini. Jadi kreasi uniknya ya atau kreativitasnya di sini. Letakkan tile efek ini. Dia hati jangan sampai setelah meletakkan meja, misalnya mejanya lupa dikasih invisible, nanti mejanya bisa diinjak dari atas ya. Kita coba bisa meletakkan meja. Kita meja apa misalnya? Mejanya meja yang lainnya aja ya kayaknya. Kalau ini full table juga boleh nanti ya. Meja kita coba untuk meja piknik ini. Meja piknik ya. Piknik kemudian pilih no interaction aja ya. Yang 1, 2, 3, 4, 5 ini yang nanti kita akan pelajari di beberapa video lain ya. Mengenai ini penting sekali ya untuk pembelajaran ya. Ini sekarang kita kayak nggak ada interaksi aja. Jadi meja pikniknya punya ya situ aja. Kuning di situ warnanya. Ini hijau. Misalnya sini kuning biru ya. Kita mau sama semua juga boleh. Itu misalnya, tapi kan jika kita set ya, maka ini hanya kursinya gambar kursi meja ya, bisa asli ya, bisa real. Jadi untuk memper realnya langsung si lantai atau tile efek ini yang invisible, ini tidak bisa dilewati. Ini invisible akan banyak kita gunakan nanti ya untuk benda-benda. Tapi tidak semua benda yang kita kasih invisible, seperti ini kursi ini. Kursi ini tidak perlu kita kasih invisible, kalau dikasih nanti tidak bisa didudukin ya. Ini misalnya, kan ini kan bisa didudukin kursinya. Kalau kita kasih invisible, misalnya yang ini kita kasih invisible, nggak kasih yang duduk ya. Bisa lewat ya, keluar aja. Nah, lewat ya, bisa lewatin. Ini ando ya, terus ini ando untuk misal jangan ini ujungnya ya, nggak jadi misal ini ya. Oke, jadi juga bisa zoom in zoom out, juga bisa zoom in. Oke, kemudian kita set dulu. Boleh kursi-kursi ini kita letakkan private chat ya, private area. Karena kursi kuning ini kita bisa kodenya 1 saja misalnya. Itu jadi di sini sama 1 ini bisa saling mengobrol. Meja juga boleh kasih ya. Ya ada di meja bisa bicara. Kemudian yang ini kita kasih kode 2. Ini cara ya. Jadi di atas mejanya. Walaupun ada mungkin yang berdiri di meja ya. Save ya, kita coba dan ya. Nah, yang di bangku ini hanya di sini aja bisa kedengaran. Nanti kan untuk letakkan private area ini jangan sampai salah letak. Misalnya kita 4 sini, kita tidak sengaja mendekat ke private area ini nomor 4 sini misalnya. Misalnya ya, tersave misalnya. Otomatis yang di sini pun kedengaran ya. Letakkan 4 sini. Di sini ya, di sini daerah sini juga bisa kedengaran ya, bisik-bisik di sini. Jadi kalau mau mendengarkan orang ngobrol sih bisa letak di sini. Jangan seperti itu ya. Ini kurang rapat jadinya. Seperti ini ya. Berarti kan kelihatan sini kayaknya berarti di sini bisa kedengaran komunikasi yang ada di atas sini. Ya. Di sini ya, di bawah juga kedengaran. Nah, sama-sama kode 4. Aktivitas nanti ya
salah meletakkan private area nanti kau juga ya. Oke, itu kemudian kita letakkan meja dulu misalnya, gitu ya. Biasanya terserah nanti mau taruh letak di mana ya. Misalnya gini aja mejanya. Ini deh. Meja ini. Nah, karena kita boleh pastikan warnanya juga boleh di sini. Nah, traction aja sementara ini ya. Kalau udah jago boleh di kan? Ya, ini aja mejanya. Ini agak red ya. Ya. Oke, ya. Ini boleh. Merah, select ya, letakkan sini misalnya. Oke, ini masih ini tahu ya, di sini mejanya masih belum letakkan data ya, data itu sudah ngerti klik di sini jangan ya, capture dulu ya sekarang. Oke, di sini ya, ketika ibu ngobrol di sini akan kedengaran jika ada situasi ya. Jadi ngomong apa nggak kedengaran ya, jadi supaya bisa kedengaran kesemuanya bukan light spotlight di sini. Spotlight enggak seperti private area ya, spotlight itu dengan ada tidak berbagai kode, dimanapun letak spotlight itu seluruh ruangan akan kedengaran. Semua misalnya semuanya akan jadi spotlight. Setelah ekspresi seperti apa tapi biasanya saya buat spotlight itu hanya daerah itu saja ya, sensitif spotlight ini, semua ruangan akan kedengaran. Tapi jika memang diperlukan silakan. Ini ya, ya udah ada spotlightnya, jadi yang dalam ini terdengar. Nah, spotlightnya udah bubble, kalau selain dalam bubble pun dalam private ya tetap kedengaran apa yang kita sampaikan, tetapi orang di dalam private area tidak bisa kita tidak bisa mendengar apa yang orang bicarakan di dalam private area, hanya bisa bicara aja pakai mikrofon ya. Tapi orang di dalam itu bicara kita tidak kedengaran. Dalam ini ada 4 kan tidak bisa kedengaran aja yang bisa menyampaikan informasinya, guys ya. Oke, ini bisa itu sudah ya. Boleh kita tambahkan lemari misalnya iya boleh ya, cari yang manual juga boleh, nanti ke bawahnya boleh. Saya udah pas ini pakai tik aja, nanti menjadi satu ya namanya apa. Ini boleh. Nah, oke kan, udah diperbesar. Oke, kita tambah efeknya, lemarinya gak bisa ya, di sini aja lemarinya. Di bawah itu tidak perlu dikasih tebal supaya nanti kelihatan tidak berdiri di situ. Kalau kita lihat invisible sini kan tidak bisa lewat sini ya. Invisible kalau kita berdiri di samping lemari ya. Ya seperti itu. Oke. Sudah invisible sudah. Sudah, private area sudah. Coba ke portal ya, kita akan menambah ruangan lain ya. Ini terserah mau diletakkan apa nanti sini ya. Misalnya kita mau menambah ruangan lain, misalnya di sini nanti keluar pintu kita akan ke halaman misalnya. Kita buat ya, coba buat halaman. Kita buat create a new room. Ini tidak ada hubungan sama ruangan ini ya, utama ini yang ada rumah ini dan ruang utama. Kita akan tambah new room namanya, dan nama kita boleh namanya misalnya nah misalnya yang create new room ya, tapi sini klik enter. Ada 3 pilihan. Nah ini pilih dari versi kita yang sudah kita buat. Ini pilih tempat yang sudah diberi sama Graton dan kita edit aja lagi, udah bagus ya, cuma ini takutnya tidak sesuai yang kita inginkan. Kita buat dari create a blank room ya, kita buat dari yang kosong aja. Tapi tarik ya,
kemudian pilih yang draw your own background. Kalau background ini kita gambar, saya map apa misalnya peta dunia bisa boleh kita masukkan, kita edit aja lagi nanti. Nah, peta dunia yang tidak bisa lewati, kita buat yang ini aja yang manual. Kan draw your own background, kita buat background sendiri sama kayak luas tadi jadinya. Kita pilih lagi, pilih kalau halaman atau lapangan di warna hijau ya. Jadi hijau ya, mulai. Oke. Tidak perlu ya. Ini kayaknya tidak perlu ya. Tidak perlu buat karena biar aja. Oke. Sini nanti jadilah jadi hitam ya. Ini. Kita down aja. Jangan lupa save. Oh, tidak bisa save ya. Karena siap ingin membuat ruangan baru, kita wajib membuat ini spawn. Mana spawnnya? Jadi fungsinya jika kita membuat lapangan ini menjadi ruang utama atau ruang pertama kali masuk, jadi disitulah tempat spawnnya. Misalnya spawn kita buat di sini aja ya. Di orang yang masuk nanti akan muncul di sini. Ya, baru bisa set sekarang. Siapapun orang yang baru masuk pertama kali ke space kita akan berdiri di salah satu dari antara 6 ini ya. Nah saja, dan dua respon ini. Oke, untuk lantai aman sudah. Tinggal kita kasih pembatasnya agar orang yang masuk tidak keluar ke sini. Keluar ini ya, kacau nanti keluar. Di mana-mana begini nanti ya. Kita kasih pembatas. Jadi di luar ini tidak bisa dikasih berarti ini udah otomatis tidak bisa dilewati ya. Itu kayaknya tidak bisa aja. Iya tidak bisa dilewati. Perlu dibuat lagi atasnya kayaknya bisa. Lihat ya, kalau saya juga bisa yang ya. Nah, jadi sini udah otomatis tidak bisa dilewati. Jadi hanya batasnya hanya hijau ini saja. Siap. Ini ruangannya. Jadi belum bisa kita masukin ya. Di ruangan ini kita masukin, misalnya kita tambah portal ini. Kita coba tambah objek dulu biar atasnya ya. Misalnya apa sih, pintu ya kayak ya. Yuk. Tarik pintu. Karena bebas ya membuat pot bunga juga boleh ya. Biasanya saya tak letakkan pot bunga di atas situ. Ini enggak ya. Oke, seperti aja lah, boleh ya. Oke, kita boleh ya, itu ya. Selawati kita coba lagi sini, tidak masalah ditambah ya. Jadi saja itulah, tapi ya itu hanya versi saya saja. Oke, gimana menghubungkan ruangan ini sama, kita menggunakan portal di Effects, portal. Jadi portalnya misalnya di sini, jadi kita masuk tembus ke sini, nah lewat sini maka kita akan tembus ke sini nanti. Oke, ke sini ya, yang dari sini tembusnya ke sini ya, ingat ya, itu ingat ya. Nah, nanti kalau yang tembus dari sini ke sini perginya dari sini silangnya dia. Oke, kita setelah mulai masalah dengan saja dari sini juga boleh. Kita tekan effects, kita explore portal tem ya. Misalnya di sini kita akan buat ini, ingat ya, ini kita akan taruh ke kanan, tentunya di sini nanti. Yang kanan ini juga nanti munculnya di sini nanti. Sejarah aja ya. Kemudian kita pindah ke lapangan, jadi supaya sebalik lagi ya. Kita letakkan tanggal efek lagi, tekan portal, tekan sini aja boleh ya, di tempatnya boleh kita tinggi aja, tekan aja. Jadi tetap menabrak yang dinding itu ya. Kita letak sini portalnya kiri ya, nanti muncul di kiri, munculnya dikit di kiri, muncul di kiri juga, jadi di sini dan di sini ya, agak nanti agak susah nanti. Ini aja letakkannya.
hijau. Tapi coba di sini. Kalau nggak salah kalau yang pakai double klik itu nanti balik itu ya. Ada di sini aja. Terus sini lagi kita coba agak jauh sedikit ya. Ada update dari generatornya sehingga error ya. Jadi yang bolak-balik aja. Ya. Kita siap. Yang terlalu dekat antara pintu masuk dan pintu keluarnya. Coba masuk. Oke, ya keluar sini. Lalu sini lagi masuk lagi. Yang ke kanan. Oke, tetap ya. Oke, boleh tambahkan mana terserah kedengaran objeknya ada pancuran misalnya ya. Ada suaranya ya kalau ada ya, suaranya nah, coba letakkan gitu ya. Ini jangan lupa ya tujuan kasih tanda tag ini warnanya aja ya. Tidak masuk dalam kolom sengaja tidak bisa klik ya, nanti langsung seolah-olah berdiri sampingnya. Ada suara air terjunnya ya. Kasih coba jadi efeknya. Kalau terlalu efek jadi jauhan nanti. Jauh gini aja itu setelah selesai kayaknya sudah selesai resep aja. Kita masukkan ke kirimkan linknya yaitu ini kadang copy kirimkan ke setiap juga dari tax ini boleh linknya satu hari aja serah ya. Jadi linknya hanya berlaku satu hari di sini bulan terserah linknya mau berlaku berapa hari. Terus saya ini aja untuk berlaku selamanya ya. Oke, sekian tutorial membuat kelas virtual menggunakan Gebetol dengan Mak Mekar. Semoga bermanfaat dan semoga nanti Bapak Ibu guru yang menggunakan Gebetol ini untuk pembelajaran dan membuat siswanya menarik dan tertarik dalam belajar. Jumpa pada video selanjutnya. Bye bye.